data maupun informasi. Dalam perkembangannya, pasar berawal dari sistem barter, lalu munculnya uang, berkembang di abad pertengahan dengan pengandaian, kemudian meluas pada masa revolusi industri, hingga akhirnya hadir dalam bentuk modern seperti pusat perbelanjaan dan e-commerce di era digital. Komponen pasar terdiri atas produsen sebagai penjual, konsumen sebagai pembeli, barang atau jasa sebagai objek transaksi, harga sebagai alat tukar, dan tempat atau marketplace sebagai wadah pertemuan. Dari komponen ini lahirlah kegiatan pasar yang meliputi penawaran, permintaan, tawar-menawar, transaksi, hingga promosi. Fungsi pasar sangat penting, yaitu menentukan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran, mengatur serta mengarahkan produksi sesuai kebutuhan konsumen, mendistribusikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sekaligus mendorong inovasi dan menyediakan kebutuhan di masa depan. Ciri pasar ditandai dengan adanya penjual dan pembeli barang atau jasa, interaksi tawar-menawar, kesepakatan harga, serta tempat yang bisa berupa fisik maupun virtual. Jenis pasar dapat dilihat dari berbagai sisi. Dari bentuk kegiatannya ada pasar konkret dan abstrak. Dari barangnya ada pasar konsumsi dan produksi. Dari waktu ada pasar harian, mingguan, tahunan, dan temporer. Dari wilayah ada pasar lokal hingga internasional. Dari jenis dagangan ada pasar umum, khusus, dan tempel. Dari pengelolaan ada pasar tradisional dan modern. Dari struktur ada persaingan sempurna dan tidak sempurna, seperti monopoli, oligopoli, maupun monopsoni. Selain itu, pasar juga bisa dibedakan dari sistem pertemuan langsung, semi langsung, atau tidak langsung, serta dari kelas 1 hingga kelas 5. Peran pasar dalam perekonomian terlihat pada bidang produksi sebagai pemberi sinyal kebutuhan barang dan jasa, bidang produksi sebagai jalur penyaluran produk, serta bidang logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga ikut berperan dengan menetapkan harga dasar atau maksimum, memberikan subsidi, mengenakan pajak, membuat regulasi, hingga kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kestabilan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya